Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Temanya adalah hyper grace. Ini suatu tema yang sebetulnya sudah lama. Gerakan hyper grace ini bukan gerakan yang baru. Lebih dari 5 tahun yang lalu cukup terkenal dan juga cukup hangat dibicarakan di dalam kalangan gereja-gereja Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini saya pikir bahwa kesempatan yang terindah juga bagi kita, tentu tidak ada yang terlambat untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Walaupun ada beberapa ayat lain yang akan saya bacakan untuk kita nanti. Roma pasal 5 ayat 19 sampai ayat ke-21, demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat pasal ke-6 ayat 14 demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Kita buka lagi Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Ini ayat-ayat yang sebetulnya menjadi satu dasar bagi gerakan atau bagi pemikiran hyper grace. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Atau dengan kata lain, mereka menganggap bahwa jangan lakukan apa-apa, jangan berbuat apa-apa, cukup berdoa atau cukup membuka tangan, dan kamu akan menerima segala sesuatu yang kamu inginkan dari Tuhan. Itu menurut hyper grace. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang tersedia bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tidak perlu lagi kita mengalami berbagai penderitaan. Tidak perlu lagi yang namanya memikul salib, menyangkal diri, karena sudah ditanggungkan pada Kristus. Itulah gambaran gerakan hyper grace. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau perempuan biasanya salah satu yang ditakuti oleh perempuan adalah apa? Kalau dia timbang over. Ini kira-kira timbangan ini normal atau enggak? Kenapa timbangan saya tidak seperti biasanya? Kok timbangan saya naik? Agak over nih, agak lebih ini.
Sehingga bagi perempuan, wah ini saya yang terlalu berat, atau tambah berat badan saya, atau timbangan ini rusak. Ternyata yang namanya hyper, yang namanya over, yang namanya berlebihan tidak selamanya baik. Ada hal-hal yang sebetulnya ditakuti, ada hal-hal yang sebetulnya dihindari. Tapi beda kalau ibu-ibu ke pasar. Timbangan jangan lebih, jangan kurang loh. Ini pas kok, pas ya, tambah dikit lah Pak, tambah sedikit lah, tambah lagi ya. Timbangannya ini masih kurang ya, tambah lagi lah 1 on gitu ya, tambah lagi. Artinya apa? Di dalam konteks-konteks tertentu bahwa over itu memang diinginkan. Kalau belanja ke pasar, beli bawang, beli cabai, beli daging, kalau bisa lebih deh. Walaupun bayarnya di bawah, bayarnya sedikit murah. Tetapi bagaimana dengan yang namanya anugerah, yang namanya hyper grace? Hyper grace ini nama yang diberikan oleh orang-orang yang sebetulnya berusaha untuk menolak ajaran hyper itu. Bagi hyper grace sendiri sebetulnya mereka lebih menggunakan nama, bukan hyper, tapi radikal grace. Satu anugerah yang begitu radikal. Dan anugerah yang radikal itu bukan dari luar. Sesuatu yang radikal itu adalah sesuatu yang dari dalam. Kalau yang namanya radikal itu ya, kita sedikit negatif. Kalau mendengar istilah radikal, ini gerakan radikal. Oh dia terlalu radikal, gerakannya terlalu radikal, tindakannya terlalu radikal. Tapi itu yang dipakai oleh gerakan radikal atau hypergrace. Atau nama lain yang biasa mereka pakai juga adalah pure grace, murni, anugerah yang murni, anugerah yang sesungguhnya, anugerah yang sejati. Apa yang mendorong gerakan radikal grace ini muncul? Mereka muncul karena ada satu anggapan bahwa agama yang ada, termasuk gerakan kekristenan, adalah didorong oleh karena apa? Oleh karena satu perbuatan, oleh karena satu tindakan, oleh karena satu aktivitas. Maka bagi gerakan radikal grace ini, untuk apa ada anugerah Allah lagi kalau segala sesuatu didasarkan pada satu tindakan, kalau segala sesuatu didasarkan pada perbuatan, kalau segala sesuatu didasarkan pada apa yang manusia lakukan nanti kemudian menggerakkan atau mendorong Allah untuk bertindak. Kenapa? Bukankah anugerah Allah itu sudah besar? Anugerah Allah itu sudah limpah, anugerah Allah itu sudah cukup luar biasa. Kalau begitu kenapa lagi kita mesti berdoa? Kenapa lagi kita mesti beribadah? Kenapa lagi kita mesti harus mengaku dosa dan seterusnya? Oleh sebab itu apa yang menjadi konsep dasar dalam hyper grace? Pertama, bahwa konsep tentang perjanjian lama. Bagi gerakan hyper grace atau bagi gerakan radical grace ini, maka konsep perjanjian lama itu sesuatu yang sudah usang, sudah kuno, enggak lagi berlaku. Setelah Kristus mati, bangkit dan naik ke surga, maka kenapa lagi? Enggak perlu lagi kita kemudian takluk dan tunduk kepada perjanjian lama, termasuk hukum-hukum Taurat sudah tidak lagi berlaku. Termasuk bagi mereka prinsip-prinsip yang didapatkan dari perjanjian lama, hal-hal yang berkenaan dengan moral, berkenaan dengan etika, maka bagi mereka itu sudah tidak lagi. Konsep perjanjian lama, walaupun secara tidak langsung, secara tidak letter, secara tidak harafiah mengambil dari perjanjian lama, maka bagi gerakan radical grace, kalau kita setia, kalau kita taat, maka Allah akan mengasihi kita. Hukum jika manusia ini, jika umat demikian, maka Allah akan demikian. Bagi gerakan radikal grace ini sudah tidak lagi diperlukan. Gak apa-apa, gak usah lagi kita. Kenapa kita masih menggunakan hukum atau menggunakan prinsip perjanjian lama? Karena memang di dalam perjanjian lama misalnya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan diberkati. Dan sebetulnya prinsip itu bukan hanya ada di dalam perjanjian lama.
Ketika Kristus datang ke dalam dunia, mengorbankan diri, mati di kayu salib, mengampuni dosa kita. Maka dalam pengajaran Kristus pun, dia seringkali menggunakan prinsip atau menggunakan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Jadi prinsip, konsep hypergrace ini begitu mendengar kata jika manusia atau jika orang percaya berdoa, maka Allah akan menjawabnya. Enggak perlu lagi. Karena tanpa engkau berdoa, tanpa engkau meminta, tanpa engkau melakukan segala sesuatu, bagi hypergrace engkau tetap diberkati oleh Tuhan. Engkau tetap diperhatikan oleh Tuhan. Dan tanpa disadari bahwa gerakan atau konsep, pemikiran, ajaran hypergrace tentu menghancurkan sedikit banyak pemahaman orang percaya, dan bahkan mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kehidupan hari lepas hari. Konsep hypergrace tentang hukum Taurat juga demikian. Konsep mereka tentang dosa dan tentang keselamatan di dalam Kristus, tentang dosa. Untuk apa lagi kita memohon pengampunan dosa? Enggak perlu engkau enggak perlu engkau meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Itu sudah dibayar lunas oleh Kristus Tuhan tatkala ia mati, bangkit, dan menyerahkan dirinya. Tatkala ia mencurahkan darahnya di kayu salib, maka tanpa engkau harus memohon pengampunan dosa, Allah sudah mengampuni engkau. Pengampunan yang Tuhan kerjakan memang sempurna, satu kali untuk selamanya. Dosa yang ada sebelum Kristus, orang-orang yang sebelum Kristus, dosa orang yang hidup di zaman Kristus, dan dosa orang yang hidup setelah Kristus, ketika mereka percaya menerima Kristus, tentu mereka mendapatkan pengampunan. Atau dengan kata lain, bahwa dosa yang telah engkau dan saya perbuat, dosa yang telah engkau dan saya perbuat, yang sedang kita lakukan, dan bahkan yang akan kita lakukan, itu telah diampuni oleh Kristus. Karena itu, gerakan tertentu mengatakan, ya udah nggak apa-apa engkau berdosa, toh ada anugerah, toh ada pengampunan Allah, toh ada cinta kasih Allah. Tidak ada lagi aspek tanggung jawab manusia di sana. Semua dilimpahkan kepada Tuhan. Coba begini, siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi nilainya buruk, yang disalahkan dosen. Dosen lah punya tanggung jawab ya, guru lah yang bertanggung jawab. Kan nilai saya anjlok ini, jangan dihukum saya, atau jangan dikurangi nilai saya, buat nilai saya tetap menjadi nilai yang lulus untuk mata pelajaran atau untuk mata kuliah. Itulah gambaran hypergrace. Jadi tidak ada lagi rasa tanggung jawab manusia, tidak ada lagi rasa tanggung jawab yang kita harus emban di dalam kehidupan keberimanan kita. Kita menyadari bahwa sebelum manusia menerima Kristus, maka segala sesuatu yang kita lakukan tentu adalah dosa. Dan tidak ada tanggung jawab kita untuk bisa yang namanya terima anugerah. Enggak ada. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Kristus, menerima Kristus Tuhan, lalu hidup di dalam kasih karunia Allah, maka Allah tidak meniadakan tanggung jawab dari orang yang telah ditebusnya untuk bertanggung jawab kepada Allah. Nggak bisa. Karena itu dalam bagian lain Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Walaupun dalam konteks itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Maka dalam bagian lain bagaimana ketakunan, kesungguhan, keberimanan orang percaya itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Jadi hypergrace sebetulnya menolak tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan.
Maka konsep tentang dosa itu ya sudah, semua sudah dibereskan oleh Allah. Tidak ada lagi konsekuensi-konsekuensi atau hukuman, pendidikan, pendisiplinan yang Allah berikan, yang Allah lakukan kepada manusia. Oleh sebab itu ketika memberitakan anugerah Allah, maka bagi ahli pergerakan, mereka menghindari untuk berbicara tentang penghakiman Allah. Mereka berusaha untuk menghindari membicarakan tentang penghukuman Allah. Mereka berusaha untuk menghindari membicarakan tentang apa? Disiplin dari Allah. Padahal kalau kita membaca secara fair dari kitab demi kitab, bahkan jelas sekali dalam kitab Ibrani bagaimana Allah mendidik, menghajar orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Tetapi bagi mereka itu di skip aja. Itu nggak berlaku, nggak cocok bagi satu gerakan atau bagi satu kehidupan umat Tuhan. Maka keselamatan adalah persekutuan dengan Kristus, tentu dalam konteks ini betul sekali. Ya. Kebenaran, pengudusan, pertobatan, dan pengakuan dosa. Pertobatan, kenapa kita memberitakan pertobatan? Kalau memberitakan pertobatan, jangan pernah menyentuh yang namanya aspek dosa. Kalau engkau tidak bertobat, maka akan ada satu penghakiman Allah, akan ada satu penghukuman Allah bagi orang yang tidak bertobat. Hyper Grace tidak akan pernah membicarakan hal itu. Bagi mereka, bicarakanlah hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan telinga, hal-hal yang menyenangkan jemaat, hal-hal yang menyenangkan umat Tuhan. Jangan bicara tentang dosa dan konsekuensinya. Oleh sebab itu apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Hyper Grace sebetulnya kasih karunia Allah begitu diobrol dan dibuat menjadi murah. Betapa murahnya kasih karunia Allah oleh gerakan, oleh orang-orang tertentu. Padahal kasih karunia Allah itu mahal nggak? Mahal. Kasih karunia Allah itu begitu mahal, karena itu tidak ada satupun manusia yang mampu membayar murka Allah, yang mampu meredakan murka Allah. Tidak ada satupun manusia selain Allah yang menjadi manusia dalam Kristus Yesus Tuhan itu mampu meredakan murka. Tetapi kasih karunia Allah yang begitu mahal, Kristus Yesus Tuhan, anak tunggal, dikorbankan, menyerahkan diri untuk menjadi tebusan bagi dosa kita. Tapi oleh bagian orang, ya udahlah, dia buat aja murah. Betapa murahnya kasih karunia Allah itu. Betapa diobralnya kebaikan Tuhan. Betapa diobralnya cinta kasih Allah. Betapa tidak dianggap dan tidak dipandang begitu sesuatu yang bernilai, yang mulia, yang suci, yang kudus itu. Sehingga tidak ada respek manusia di sana. Rasa hormat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka hal ini sangat membahayakan ketika kasih karunia Allah begitu dianggap murah. Hukum Taurat diabaikan, hukum Taurat ditolak, anugerah Allah untuk segala sesuatu. Ini yang sebetulnya tanpa disadari banyak orang Kristen terjebak di sana. Anugerah Allah untuk segala sesuatu. Bagi orang hyper grace atau bagi orang radikal grace, anugerah Allah untuk segala sesuatu bukan hanya bicara tentang hal surga, bukan hanya bicara tentang hal-hal rohani, bukan hanya bicara tentang kehidupan yang kekal. Maka bagi mereka, anugerah Allah membuat manusia hidup dalam kemakmuran. Karena itu, engkau anak raja, engkau anak Tuhan, kenapa engkau masih miskin? Kalau engkau masih miskin, kalau engkau masih menjadi orang yang masih berkekurangan, maka anugerah Allah dipertanyakan lagi. Maka konsep kemakmuran begitu menghipnotis kehidupan gereja Tuhan. Wah, engkau kan anak Tuhan, anak raja, engkau adalah orang tebusan Allah. Kenapa engkau masih sakit-sakit? Kenapa engkau masih menderita?
Kenapa engkau masih mengalami kesulitan? Maka bagi orang radikal grace ini, oh ini tidak ada. Karena anugerah Allah itu adalah anugerah Allah untuk segala sesuatu, termasuk untuk hal-hal yang bersifat temporal, yang bersifat sementara. Bagi mereka, ya kalau kamu anak Tuhan, anak raja, kamu kerjanya mestinya kerja ya, jangan kerja yang seperti, ya maaf ya, tidak dalam konteks menghina ya, jangan kerja seperti OB gitu ya, jangan seperti babysitter misalnya, enggak. Kenapa? Karena anugerah Allah untuk semua, memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan, memberikan kesehatan, memberikan kesuksesan. Kalau engkau enggak sukses, berarti anugerah Allah bagimu dipertanyakan. Maka ini sangat bertentangan dengan apa yang Kristus ajarkan, yang Kristus sampaikan. Ketika mengikut Kristus, bagaimana hidup kita sebagai murid-murid Allah, murid-murid Kristus. Hidup bukan hanya dikaruniakan untuk menikmati keselamatan, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Tidak heran kalau gereja-gereja tertentu ketika mendengar istilah-istilah seperti begini, wah, ini hal yang tidak mengenakan telinga, tidak menyenangkan jemaat, dan bahkan tidak sedikit hamba Tuhan tidak ingin. Ya, pernah satu ketika hadir di satu pemakaman. Ketika kami hadir di satu pemakaman, habis penguburan, habis semua selesai. Tahu saudara apa yang dinyanyikan lagi? Yang dinyanyikan setelah pemakaman, masih di makam, masih di kuburan, yang dinyanyikan apa? Lagu dari doa Yabes. Gendeng gak gereja? Di mana? Ya. Jauhkanlah dari sakit, aku daripada sakit penyakit. Luaskanlah lapangan atau luaskanlah kediamanku. Ya, limpahkanlah segala harta kekayaan kepadaku. Ini di pemakam, di penguburan. Kadang apa? Tanpa disadari, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan meracuni kehidupan umat Tuhan dengan satu pengajaran yang sebetulnya tanpa mereka sadari itu sesuatu yang menyimpang dari kebenaran Allah. Oleh sebab itu bagi orang hyper grace, maka bagaimana dengan kehidupan para murid Kristus, kehidupan para nabi, kehidupan orang-orang yang begitu setia kepada Tuhan? Kalau kita membaca perjalanan kehidupan para rasul, ya oke, Kristus, ya. Tetapi para rasul, mereka menderita, mengalami berbagai penganiayaan, mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai kesulitan. Bagaimana pejuang-pejuang iman, orang-orang seperti Stefanus yang mati dilempari batu, orang-orang seperti Yohanes sang rasul dibuang di Pulau Patmos, orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang menyuarakan kebenaran Allah ditangkap dan dipenggal, orang-orang seperti Rasul Petrus yang ditangkap lalu mati disalibkan dengan cara yang terbaru. Maka bagi orang yang menganut gerakan radikal Kristen, ini sebetulnya hal yang tidak mereka bisa terima. Ikut Kristus, bersama dengan Kristus, segala sesuatu oke. Dibentuk oleh Kristus, melayani Kristus, menyerahkan hidup pada Kristus, segala sesuatu berjalan mulus. Apa begitu? Apalagi ada anak CT ya, pikir, oh saya mau serahkan hidup saya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, supaya semua mulus, semua berjalan lancar, tanpa ada tantangan, tanpa ada rintangan, tanpa ada persoalan. Jangan pernah bermimpi dan berpikir demikian di dalam mengikut Kristus. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup memuliakan Kristus. Oleh sebab itu bagi orang hyper grace, maka anugerah Allah bukan hanya bicara tentang anugerah hal-hal yang bersifat sorga, hal-hal yang bersifat hidup kekal, hal-hal yang bersifat rohani, tetapi juga bagi mereka
anugerah Allah untuk hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat sementara. Kalau itu yang dialami atau yang dipahami, maka kasihan sekali kita-kita ini yang bukan konglomerat, kita-kita ini yang bukan tinggal di daerah-daerah yang begitu luar biasa megahnya. Oleh sebab itu, disinilah letak bagaimana kegagalan orang-orang hyper grace dalam memahami. Tidak perlu ada pertobatan. Bapa mengasihi. Bapa tidak akan membentuk, mendisiplin ketika anak-anaknya berdosa. Atau ketika umat Tuhan berdosa, maka Bapa sudah mengampuni. Sebelum engkau memohon pengampunan, Bapa sudah mengampuni. Itulah paham mereka. Enggak perlu ada lagi permohonan pengampunan dosa. Bapa, aku telah salah, aku telah berbuat dosa. Maka bagaimana mereka memahami tentang anak yang bungsu, yang pergi lalu meninggalkan bapaknya, meminta warisan, lalu menjual semua warisan, menghabiskan harta benda, lalu sadar, wah, di rumah bapakku banyak karyawan di sana. Ngapain aku menjadi karyawan di sini, menjadi pemberi babi, untuk makan babi, sementara aku sendiri nggak dapat makan. Lebih baik aku kembali kepada Bapa. Maka dalam pandangan hyper grace atau radical grace, nggak ada konsep itu. Itulah salah satu kenapa gerakan hyper grace, walaupun tidak selama atau tidak semuanya paham mereka bertentangan dengan Alkitab, tetapi paling tidak ada hal-hal tertentu yang begitu penting lalu disimpankan, diselewengkan, dan hal itulah yang kadang-kala tidak disadari oleh umat Tuhan. Penyesatan bukan terang-terangan menolak Kristus Tuhan, bukan hanya itu penolakan, itu penyesatan iya, tetapi penyesatan yang begitu berbahaya adalah bagaimana memanipulasi firman Allah, memanipulasi Alkitab untuk apa? Untuk kepentingan yang lain, atau untuk apa? Untuk menyimpangkan secara tipis, secara halus. Iblis menjatuhkan Adam dan Hawa tidak secara frontal, tetapi iblis menjatuhkan Adam dan Hawa dengan cara menggunakan firman Allah dan menyelewengkan firman. Iblis ketika mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dia tidak sedang mengatakan bagaimana firman itu betul-betul bertentangan, tidak, tetapi dia juga memakai firman Tuhan lalu menyelewengkan firman itu. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Bukankah ada tertulis demikian? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbung batalah, dari bumbung ini lalu jatuhkan. Bukankah ada tertulis malaikat akan menatap? Jika engkau anak Allah, dan seterusnya. Lalu iblis memperlihatkan, lihatlah kerajaan surga, kemegahan, kekayaan, kehebatan duniawi. Jika engkau sujud menyembah, maka semuanya itu akan diberikan kepada, akan menjadi bagian. Dunia lebih suka, manusia lebih suka yang namanya apa? Kenikmatan, keindahan, kenyamanan, kemakmuran. Coba disuruh untuk menderita, sangkal diri, pikul salib, belum tentu. Sama nanti calon-calon pelayan Tuhan ya, mahasiswa-mahasiswi ini tertantang tidak untuk kita melayani Tuhan dalam kesulitan, dalam keterbatasan, dalam kondisi yang tidak mengenakan. Kalau tidak, maka kita sudah terracun oleh gerakan hyper grace. Oleh sebab itu, maka penting bagi kita sebagai orang percaya untuk melihat apa sebetulnya implikasi dari ajaran hyper grace ini untuk kita, sehingga ya kita tidak sekedar hanya tahu gerakan, tapi apa implikasinya. Gerakan ini menina-bobokkan orang-orang Kristen sebagian. Udah, kita dinina-bobokkan, kita disenangkan, kita diracuni, kita dihipnotis dengan satu pengajaran kemakmuran, kesuksesan, kenyamanan, kemapanan. Hamba Tuhan, kok hamba Tuhan menderita sih? Hamba Tuhan, kok hidupnya sulit sih? Misalnya ya,
Hamba Tuhan itu harus kaya dong, hamba Tuhan itu harus banyak harta dong. Tentu kaya bukan dosa kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Bigno. Tapi miskin, ya, bukan hina. Tapi bagaimana kita hidup di dalam anugerah ketika hypergrace tidak diwaspadai oleh gereja Tuhan, oleh umat Tuhan. Jangan sampai kita menjadi umat yang dininabobokkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Menganggap tidak lagi perlu berjuang untuk hidup menyerupai Kristus. Maka engkau tidak lagi perlu bertekun membaca kitab suci. Engkau tidak lagi perlu bertekun dalam doa. Engkau tidak lagi perlu bertekun menjaga kesucian, kesalehan, kekudusan hidup. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak perlu lagi. Karena pada akhirnya engkau tetap akan menjadi orang yang dikasihi kok. Engkau akan tetap menjadi orang yang diperhatikan Tuhan. Engkau akan tetap menjadi orang yang dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Tanpa engkau harus berjuang. Harus sungguh-sungguh untuk melaksanakan hidup sebagaimana Kristus inginkan. Maka tidak lagi perlu ketekunan orang-orang kudus di sana. Nggak perlu. Meniadakan tanggung jawab akan dosa. Jadi tidak perlu lagi mengaku dosa, tidak perlu lagi ada pertobatan kembali, karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Saudara, kalau saudara kemudian pergi dan beribadah tidak ada perlu misalnya, wah saya nggak perlu mengaku dosa. Anda bisa membayangkan bagaimana kalau siswa-siswi salah dan kita tahu dia salah dan dia tidak mengaku dosa, tidak mengaku namanya kesalahan. Pasti kita sebagai pendidik, sebagai dosen itu pasti marah bukan? Atau sebagai orang tua kalau anak kita melakukan kesalahan, kita tahu dan dia tidak mengakui. Oh, Papa sudah mengampunimu sejak kamu melakukan kejahatan ini. Tanpa kamu mengakui ini, Papa sudah mengampuni. Apakah itu? Bagaimana kalau tidak pernah ada pengampunan atau tidak ada pernah pengakuan dosa, tidak pernah ada pertobatan? Maka betapa berbahayanya ajaran-ajaran demikian. Tentu pembaharuan hidup bukan dilihat sebagai proses yang membutuhkan ketekunan orang percaya, namun menjadi atau terjadi seketika dan juga secara otomatis. Jadi pertumbuhan kehidupan itu bukan ada unsur, ini dalam konteks kita sudah terima Kristus, bukan dalam konteks ya kita ada relasi dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan, atau ada devosi pribadi kita. Tidak, itu sudah otomatis, itu sudah secara seketika, otomatis ya. Jadi tanpa ada relasi kita dengan Tuhan yang kita bangun, udahlah otomatis bertumbuh. Apakah begitu? Enggak tentu. Tanaman yang kita tanam, tanpa kita pupuk, tanpa kita pelihara, tanpa kita perhatikan, dia akan menjadi tanaman yang bonsai, tanaman yang kerdil, dan bahkan menjadi tanaman yang mungkin layu dan akan mati. Karena itu Tuhan menuntut, mengingatkan kepada umat Tuhan dari perjanjian lama bahkan masuk perjanjian baru, terus menerus diingatkan, beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca firman, dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka bagian terakhir yang bisa kita renungkan adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan memandang dan menghargai kasih karunia Tuhan dengan benar. Jangan salah memandang anugerah Allah, jangan salah memandang dan menghargai kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah itu penting. Bahkan itu menjadi dasar dan fondasi iman kita, kepercayaan kita, anugerah keselamatan. Tentu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Pengharapan kita, kasih karunia Tuhan juga mendorong kita untuk meninggalkan kejahatan, meninggalkan kefasikan, meninggalkan segala keinginan dunia yang merusak kita. Maka bagi hypergrace, Roh Kudus itu tidak punya andil untuk membuat kita sadar akan dosa. Adalah kitab dengan tegas, Roh Kudus yang menginsafkan kita,
menyadarkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Tetapi kita disadar ingatkan oleh Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan mendorong kita, mendorong saya dan saudara untuk apa? Tinggalkan dosa, tinggalkan kefasikan, tinggalkan kejahatan, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Tanpa karya Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus, maka tidak mungkin manusia mampu meninggalkan kejahatan. Dan hal yang terakhir adalah kasih karunia mendorong kita untuk apa? Bekerja. Termasuk bekerja dalam konteks ini bukan sekadar bekerja hari-hari, tapi juga bekerja berkarya di dalam mengupayakan kerohanian yang bertumbuh. Inilah yang harus kita pahami, harus kita sadari sebagai umat Tuhan. Agar apa? Kita betul-betul sadar siapa kita, siapa Allah yang mengasihi kita. Kita manusia yang berdosa, kita manusia yang begitu hina, kita manusia yang begitu kotor di hadapan Allah. Karena itu kita mampu mensyukuri akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Allah yang limpah dalam kehidupan kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.